Oke. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari tim satu, tim satu, tim satu Data Warehouse jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya Briliano Diaulhaq dan juga teman saya. Saya Rian Ramadhani Putra. Oke. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana eh, cara integrasi SQL Server dan dengan OLAP menggunakan data dari AdventureWorks 2022. Nah, untuk pertama-tama di sini kita bisa buat project baru dengan create a new project. Nah, kalau kita menggunakan SQL Server 2022 dan Visual Studio 2022, di sini kita bakal menemukan yang namanya analisis service multidimensional project. Nah, kalau di 2019 seharusnya dia ada tambahannya dan data mining gitu. Nah, oke, kita lanjut create project. Di sini bisa dinamain saja sesuai projectnya. TK3, tidak tahu, warehouse mungkin. Nah, terus selanjutnya di sini kita bisa menambahkan untuk data source-nya. Di data source ini kita bisa pilih untuk menambahkan koneksi berdasarkan koneksi yang kita punya gitu. Misalnya di sini kita menggunakan untuk SQL Server yang ada di lokal koneksi kita. Nah, di sini kita bisa ambil dari Microsoft SQL Server Management, server name-nya. Nah, di sini yang dimasukin server name-nya, kemudian untuk authentication-nya kita biarkan saja seperti ini. Selanjutnya, kita bisa pilih untuk database-nya yang digunakan AdventureWorks 2022. Oke, selanjutnya di sini bakal muncul nih yang terakhir kali ditambahkan. Selanjutnya klik next saja. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang use service account aja. Lanjutnya bisa di next saja. Oke, dia bakal muncul data source-nya itu berarti dari AdventureWorks DW 2022. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan untuk view-nya dari data source AdventureWorks. Di sini kita bisa pilih tabel-tabel yang akan kita gunakan. Nah, di sini apa aja tadi, Mas? Oke, yang bisa digunakan itu di customer, Customer, terus di date, date, terus di product, product, eh reseller sales, geo- seller, geografi, geografi, sama valuable-nya itu yang reseller sales kalau nggak salah tadi ya. ya udah Mas yang belum belum reseller sales. Oke. Oke. Nah, setelah kita memilih untuk tabelnya, kita bisa lanjut saja langsung klik next, finish. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan nih cube-nya. Nah, ini di sini kita membuat cube yang nantinya bisa dipakai untuk OLAP gitu. Nah, di sini kita pakai saja use existing tabel. Nah, ya, untuk use existing tabel ini kita bisa saja atau eh, pilih yang fact table, direkomendasikan yang fact table saja ya. Nah, selanjutnya bisa diklik next saja, next, next, oke, next. Nah, di sini kan untuk geografinya dia belum muncul. Nah, untuk geografi sendiri kita bisa menambahkan dimension. Nah,
Untuk dimensionnya ini kita bisa menggunakan use existing tabel. Ini pilih yang geografi, tambahin city, sama English country region name. Oke, next, finish. Nah, selanjutnya untuk view-nya, ini kita perlu tambahkan ya, satu persatu nantinya. Di sini, misalnya kita nanti mau memakai untuk yang kalender year. Jadi untuk yang tahunan saja, karena kita akan menganalisa data penjualan yang tahunan gitu. Nah, terus untuk customer, kita misalnya bisa mengambil untuk yang first name. Selanjutnya dim product, di sini ada English product name, kita ambil English product name aja. Untuk yang sales biarin saja. Reseller, ini kita bisa pakai reseller name atau dan juga business name. Di sini untuk yang geografi juga bisa ditambahkan city dan English country region name. Oke. Selanjutnya, untuk menggunakan cubes ini sebagai analisa, oh iya sebelum itu jangan lupa di Control Save agar datanya bisa berubah. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan proses agar bisa diintegrasikan dengan OLAP. Bentar, macet. Gagal. Gagal apa ini? Yes. Oh, sorry. Nah, jika muncul seperti ini, dengan error risk could not be deployed to localhost server. Nah, ini kita perlu mengedit terlebih dahulu ya untuk database-nya yang ada di nama project, terus di klik kanan ada di properties. Nah, di sini untuk bagian deployment kita bisa ganti dulu localhost ini dengan server name yang kita punya gitu. Selanjutnya bisa langsung diklik apply lalu oke. Nah, kita bisa lanjut proses kembali. Di sini bisa langsung saja di run. Oke, proses telah berhasil. Nah, selanjutnya di sini kita bisa masuk ke cube-nya di tab bagian browser. Oke. Nah, di bagian browser ini kita bisa menambahkan nih yang untuk measurement-nya kita mau pakai yang mana. Nah, sebagai contoh kita akan menganalisa untuk penjualan. Jadi yang pasti kita membutuhkan untuk sales month, data penjualan kita. Selanjutnya ada mungkin product name, terus ada tahun, tahun, apalagi Mas? Ada di city, di Oh ya, bagian geografi. bentar Mas. Kenapa nggak bisa diklik ya? Macet nih. Mas. Di city, kopinya mana? Geografinya nggak keluar ya. Oh, untuk geografinya nggak keluar.
Bentar. Kita hapus dulu geografinya. Terus bisa ditambahkan dimension. Geografi template. Pakai yang template aja. Finish. Save. Kemudian bisa diproses ulang. Udah kah? Oke. Dia nggak mau muncul ya? Hmm. Oke, bentar. Ini kemungkinan karena eh, cube-nya tadi perlu memilih fact table-nya itu ditambah dengan geografi mungkin. Kita coba ulangi lagi di ini existing tabel. Nah, ini untuk di suggest ini kita bisa tambahkan juga geografinya mungkin. Selanjutnya bisa di next, next lagi. Nah, di sini kita bisa ulangi lagi untuk view-nya tadi yang dibutuhin apa aja. Kalender, kalender year, terus ada customer, first name, produk, label nggak perlu, dim reseller, ini ada business type, sama reseller name. Oke, geografi, kita bisa menambahkan city, eh, English country region name, selanjutnya bisa diproses kembali. Oke, proses setelah sukses. Nah, di sini bakal muncul geografinya juga. Nah, untuk measurement, kembali di sini lagi, karena kita mau menganalisa data penjualan, di sini kita bisa memasukkan sales amount, terus apa lagi tadi, Mas? Dari calendar year, Kalender ya. Oh, city dulu kali ya. KCT, terus English country region name, English product name, Product name. sama di due itu ada calendar year. Ini aja kah? Oke. Mungkin ini dulu untuk yang dianalisa. Nah, di sini bakal muncul data. Nah, di data ini bisa kita analisa ya untuk di kota mana saja yang penjualannya itu banyak gitu dan produk apa yang terjual paling banyak. Sebagai contoh, di sini ada terdapat beberapa produk dengan penjualan yang terbanyak itu mungkin ada di ini 4.639 di tahun 2013 dengan produk Mountain 2000 Silver dan di ukuran 46 dari kota Beaverton.
Itu bukan sih, Mas, cara analisanya. Nah, untuk hasil analisanya kurang lebih seperti itu yang dari yang kami telah pelajari, dari yang telah kami simpulkan selama kurang lebih 1 minggu ini. Untuk hasil analisanya dalam bentuk grafik, kita belum bisa memunculkan karena di sini kami belum menemukan juga bagaimana caranya. Di sini ada analis with Excel juga tidak bisa diklik dan ya mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf.